Halo semuanya, pada saat ini kelompok kami yang beranggotakan Jenada, Sivanka, dan saya, Kerens, akan berdiskusi mengenai bagaimana hubungan metaverse dan kewarganegaraan digital. Kami memilih topik kewarganegaraan digital karena menurut kami metaverse yang merupakan perkembangan teknologi berkaitan juga dengan materi kewarganegaraan digital yang membahas mengenai bagaimana kita harus bersikap dalam dunia digital. Oke, sebelum kita mulai diskusi, bagaimana pendapat kalian mengenai metaverse? Ya, baik. Menurut saya, di dunia yang semakin berkembang ini, masyarakat memerlukan inovasi-inovasi baru dalam melakukan hubungan dengan dunia global di luar sana. Pada perkembangannya, metaverse sendiri lahir akibat tuntutan dan keinginan tersebut. Layar yang tidak dapat menyampaikan seluruh ekspresi dan koneksi atau menyampaikan perasaan, kehadiran yang lebih mendalam itu bisa diwujudkan versi internet berikutnya melalui metaverse ini. Sekian dari saya, mungkin ada yang ingin berpendapat. Setelah menonton video metaverse, menurut saya dengan adanya metaverse, setiap individu akan benar-benar merasa seperti berada di sana bersama orang lain. Mereka akan dapat melihat ekspresi, wajah, bahasa tubuh, semua cara halus berkomunikasi yang mungkin tidak dapat disampaikan oleh teknologi sekarang ini. Iya, seperti yang di video metaverse itu ada avatar yang menjadi representasi 3D yang hidup dari tiap orang, ekspresi gerakan yang membuat interaksi antar individu jauh lebih kaya dari apapun yang mungkin dilakukan secara online. Itu sih tambahan dari saya. Oke, teman-teman, mari kita mulai diskusi hari ini. Ada yang mau mulai? Oke, kalau begitu saya akan memulai duluan. Setelah menonton video mengenai metaverse and how we'll build it, dan juga video mengenai kewarganegaraan digital, menurut saya apabila di masa depan nanti metaverse akan benar-benar ada, di mana orang bisa dengan bebas melakukan apapun, dan juga dengan bebas membuat apapun di metaverse, salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita menyikapi teknologi tersebut. Kita perlu mengetahui bagaimana cara memanfaatkan dan menggunakan kecanggihan teknologi tersebut sebaik mungkin. Kita juga harus bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada, di mana kita harus bisa menghindari perkataan ataupun tingkah laku yang kasar. Seperti contohnya, menghujat, melecehkan, berkata kasar, rasis, dan juga tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Yang mana masih sering kita temui sekarang ini, seperti di kolom komentar di Instagram, Facebook, maupun TikTok, di mana orang masih suka berkata kasar tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Sehingga apabila kita mampu menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi secara bijak dan sebaik mungkin, maka teknologi tersebut akan membawa dampak yang baik dan juga akan bermanfaat bagi orang banyak. Saya setuju dengan pendapat Kerens. Jika kecanggihan teknologi semakin berkembang, nantinya jika udah ada metaverse, sebaiknya jangan sampai kita melupakan etika dalam kewargaan digital. Apalagi di era sekarang ini sangat mudah untuk
menyebarkan opini pribadi. Mau itu opini yang positif ataupun opini-opini yang negatif. Hal-hal negatif seperti yang disebutkan oleh Karen sebelumnya, menghujat, melecehkan, rasis, dan lain sebagainya, perlu kita perhatikan agar bisa dihindari. Setahu saya di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang ITE tahun 2008 dan 2016. Terdapat aturan untuk kita sebagai warga negara untuk berperilaku yang baik, bertanggung jawab dan beretika. Seharusnya menurut saya dengan adanya aturan ini kita bisa bersama-sama menggunakan kecanggihan teknologi dengan baik. Saya pun ada harapan nantinya kecanggihan teknologi metaverse ini misalkan benar-benar ada di masa depan dan bisa kita semua akses, pastinya akan lebih serba praktis. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan meeting bisa dilakukan secara lebih nyata, waktunya juga jadi lebih produktif, komunikasi jarak jauh bisa bertemu secara langsung, dan tentunya semoga saja setiap individu mampu menggunakan kecanggihan ini dengan baik, dengan bijak, sehingga memberikan manfaat-manfaat yang baik. Ya, saya juga setuju dengan perkataan Karen, kalau manusia perlu menjaga sikap saat menggunakan teknologi yang ada. Begitu pula dengan ucapan Dinada yang mengatakan bahwa metaverse mungkin akan membuat semuanya menjadi lebih praktis. Tetapi menurut saya, jika dibayangkan, suatu saat nanti akan benar ada metaverse, di mana semuanya benar-benar mengandalkan teknologi, saya jadi terpikir bagaimana pengaruhnya kemajuan zaman tersebut pada orang-orang di dunia. Apakah metaverse bisa benar-benar menjadi pengubah cara bersosialisasi dunia? Apakah cara manusia-manusia bersosialisasi pada umumnya tidak terpengaruhi? Jika dalam bayangan saya sedikit khawatir, sedikit takut, jika tingkat sosialisasi manusia menjadi menurun, dan hal tersebut malah menyebabkan kekacauan jika manusia melupakan dasar-dasar untuk berkomunikasi dengan baik. Selain itu, manusia sendiri pada hakikatnya diciptakan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain. Dengan segala peraturan, hak, undang-undang yang sudah ditetapkan untuk memberikan kebebasan berpendapat pada manusia, saya khawatirnya dengan perubahan lingkungan sosialisasi yang sebelumnya secara tatap muka atau face-to-face, tapi kemudian berubah menjadi serba online, yang tidak mengharuskan pertemuan tatap muka, bisa menimbulkan masalah lain karena tidak adanya pertemuan secara fisik tersebut. Jika melalui jaringan internet, seseorang bisa saling bertukar pendapat, tetapi tanpa melihat ekspresi atau raut wajah satu sama lain, mungkin ada suatu makna kata yang tidak tersampaikan dengan baik, dengan benar. Di satu pihak menganggap suatu perkataan sebagai lelucon, tapi di sisi lain menganggap hal tersebut sebagai hal yang serius dan tidak bisa ditertawakan. Ya, jadi pada intinya teknologi tidak bisa menggantikan hubungan antar manusia dengan sekedar avatar, dan jika memang benar metaverse benar-benar akan ada suatu saat nanti, harapan saya sama dengan harapan yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya ya. Saya harap manusia bisa dengan cepat menyesuaikan diri tanpa merubah banyak peraturan yang mungkin dapat menyebabkan masalah baru bermunculan. Saya pikir sekian dari saya. Oke, mungkin ada tambahan lagi. Ya, Saya sepertinya sudah cukup. cukup juga dari saya. Oke, kalau tidak ada yang ingin berpendapat lagi, jadi kesimpulannya, metaverse bersinggungan dengan kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital membuat
para pengguna teknologi lebih bertanggung jawab dalam menggunakan perangkat digitalnya. Sebab di era digital saat ini, kebebasan berpendapat dan juga berperilaku terkadang menyimpang, bahkan melanggar norma atau peraturan yang ada. Penggunaan metaverse harus sadar bahwa dalam penggunaannya mereka harus mematuhi seluruh norma yang ada sesuai dengan norma yang telah ada sebelumnya ke dalam metaverse. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.